Kepada seluruh hadirin, tolong jangan ada yang ribut. Tolong pasang telinga, pasang hati, dengarkan sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan. Saya tanya, siap tenang? Siap tenang? Siap pasang telinga? Siap pasang hati? Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia yang baru saja memberikan nasihat dan tausiahnya, petuah-petuahnya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas sebagai Ketua Umum Front Persaudaraan Islam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah di jalan Allah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama Al-Habib Hud Al-Idrus. Mudah-mudahan juga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, beserta para ulama-ulama, para ustadz, para kiai, ajengan-ajengan, para sepuh semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau-beliau, Allah kuatkan langkahan kaki beliau di dalam membimbing kita, mengajar kita untuk menuju dan mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sedikit saja, saya tidak akan lama karena masih ada acara lagi. Perhatikan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sering saya bawa ini hadis. Kalian kalau mau ngomong jangan di sini. Mending keluar sana. Ini majelis taklim, ini majelis ilmu. Saya bukan biduan, saya ini bukan biduan untuk kalian tonton, bukan. Kalian santri bukan? Santri bukan? Kalau santri punya akhlak enggak? Punya adab enggak? Pantas enggak ngobrol lagi majelis kayak begini? Makanya kan saya waktu ceramah di Tangerang itu, ada 7 tempat, yang 4 saya hadir, yang 3 udah hadir, yang 3 ini udah hadir, bukan enggak? Udah hadir. Saya bilang jangan ada yang ngomong saya pulang. Sekali ngomong saya diamin, 2 kali ngomong, 3 kali ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang saya. Oh langsung dibilang, Habib Bahar ngambekan. Goblok, itu bukan ngambekan. Kenapa saya lakukan itu? Takriman, wa tasyrifan, wa ta'ziman lil ilm. Untuk memuliakan ilmu, untuk menghormati ilmu, agar kalian punya harga, agar kalian bisa menghargai ilmu. Makanya saya lakukan itu. Al-Imam Hussein ibn Syawbakar bin Salim, beliau berkata apa? Ingat apa kata beliau? Barang siapa yang banyak ngomong, banyak berbicara ketika di majelis taklim, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad
idza istaka minha udwun tada'a sa'iril jasad bis sahari wal humma. Kata Rasulullah, perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan satu jasad, bagaikan satu badan. Apabila ada sebagian anggota badan, apabila ada sebagian anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan sakit. Saya tanya semua yang hadir, kalau kalian sakit gigi, emang yang sakit cuma gigi doang? Yang keras gigi doang? Berarti yang ngerasain kan sampai tulang-tulang ngerasain, iya kan? Kalau kaki cantengen, emang yang ngerasain kaki doang? Satu badan ngerasain nggak? Panas nggak? Demam nggak? Begitulah perumpamaan seorang mukmin kata Rasulullah. Jadi kalau ada saudara-saudara mukmin kita dimanapun dia berada, apabila dia mendapatkan kesulitan, kesulitan yang dia rasakan, itu pun kesulitan kita. Penderitaan yang dia rasakan, itu pun penderitaan kita. Musibah yang dia dapatkan, itu pun musibah kita. Air mata mereka, itu pun air mata kita. Darah mereka yang bercucuran, itu pun darah kita. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti yang telah kita ketahui, saudara-saudara kita, umat Islam di Palestina, yang dimana mereka sedang dibantai, mereka sedang dijajah oleh Israel, laknatullah. 50 tahun, kalian bayangkan 50 tahun mereka dijajah. 50 tahun yang lalu Israel datang ke Palestina, enggak bawa apa-apa, cuma bawa kolor, cuma bawa celana dalam. Mereka datang ke situ saudara-saudara, diterima oleh umat Islam Palestina karena begitu rahmat, karena begitu kasih sayang. Tetapi lama kelamaan mereka semakin kurang ajar, semakin kurang ajar. Palestina mereka jajah, anak-anak kecil mereka bunuh, perempuan-perempuan mereka perkosa, pejuang-pejuangnya mereka bantai. Saudara-saudara, umat Islam ya Palestina 50 tahun berjuang untuk memerdekakan Palestina. 50 tahun berjuang untuk apa? Untuk menjadi wakil bagi seluruh umat Islam dunia untuk menjaga Al-Aqsa. Jangan kalian pikir Al-Aqsa itu cuma milik umat Islam Palestina saja, bukan. Al-Aqsa itu masjid mulia, masjid suci, masjid agung. Jangan kalian pikir masjid yang mulia cuma Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Enggak. Dalam hadis kata Nabi apa? La tusaddur rihal illa ila thalatha masajid. Masjid hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid. Masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang ada di Mekah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, umat Islam Palestina, pejuangnya, orang-orang tuanya, perempuan-perempuannya, janda-jandanya, anak-anaknya, mereka berjuang pagi, siang, sore, malam, kehujanan, kepanasan, berdarah, berkeringat. Untuk apa? Untuk mengusir penjajah Israel. Dari apa? Dari tanah Al-Aqsa. Mereka menjadi wakil umat Islam seluruh dunia untuk menjaga kesucian Al-Aqsa yang telah dinodai oleh tentara Israel laknatullah. Saudara-saudara, Al-Aqsa bukan hanya milik, bukan hanya kewajiban umat Islam Palestina membela Al-Aqsa, tetapi kewajiban kita semua, negara-negara Islam. Apalagi kita umat Islam terbesar, kita Indonesia, umat Islam terbesar yang ada di seluruh dunia. Maka kewajiban kita juga berjuang. Kalian gak mampu, kita gak mampu. Saudara-saudara, andaikan kita mampu untuk berjuang berangkat ke sana, saya tanya, siap gak berangkat? Oh, santri Cianjur lembek-lembek ya. Siapnya kayak begitu. Saya tanya, andaikan kita bisa berangkat, siap berangkat? Siap berangkat? Siap berangkat? Yang siap berangkat, berangkat.
yang bisa berjuang berangkat lawan tentara Israel. Yang nggak bisa dengan uang, dengan donasi. Yang nggak sanggup dengan hati doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah bisa, nggak bisa juga, mending diem. Mending kalau ada ustadz, saya sekarang tanya, jawab yang keras ya. Jawab yang keras. Ustadz Kiai Habib di Indonesia jumlahnya ribuan enggak? Kurang keras, ribuan enggak? Ribuan enggak? Dari ribuan Ustadz Kiai Habib, banyak apa sedikit yang bahas Palestina? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit kan? Sedikit kan? Berarti mereka merasa biasa-biasa saja. Kalau ada ustadz, kiai, habib, pendakwah, penceramah, ulama merasa biasa-biasa saja, atau umat Islam, orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, mengaku beriman tapi merasa biasa-biasa saja melihat saudara-saudara umat Islam di Palestina dibantai, mereka biasa-biasa saja, itu orang binatang, saudara-saudara. Bukan umat Nabi Muhammad. Jangan sebut, nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad ketika melihat sama umat Nabi Muhammad sedang dibantai oleh musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Hanya sedikit yang bahas Palestina. Kenapa? Takut. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Aqsa simbol keberanian, Al-Aqsa simbol kesucian, Al-Aqsa lambang kehormatan, Al-Aqsa lambang perjuangan melawan kezoliman. Kalau kalian ingin melihat arti keberanian, kalian lihat anak-anak kecil di Palestina. Kalian anak-anak kecil di bocil-bocil sekarang, mainan kalian handphone. Anak kecil Palestina, mainan mereka apa? Mainan mereka batu. Batu untuk apa? Untuk melawan tank-tank Israel. Serdadu-serdadu Israel, senjata lengkap, tanpa ada rasa takut. Hati mereka cuma takut kepada Allah. Yang mereka inginkan kemerdekaan tanahnya, yaitu Palestina. Cuma modal batu lawan tank Israel. Hah? Kalian bocil sibuk sama HP. Ibu-ibu kalian, dandanan kalian bedak-bedak. Dandanan kalian bedak. Dandanan wanita-wanita Palestina, dandanan mereka adalah debu-debu peperangan. Sampai-sampai wanita Palestina kalau mau tidur, mereka pakai jilbab. Ditanya, kenapa kalian tidur pakai jilbab? Apa jawab mereka? Jawab mereka, kami tidur pakai jilbab, kami takut kalau nanti kami tidur, terus tiba-tiba kami dibom, kami mati dalam keadaan membuka aurat. Makanya kami tidur pakai jilbab. Kalian pagi, siang, sore, malam, kalian buka, kalian punya aurat dalam keadaan telanjang. Itu Palestina, saudara-saudara. Maka apa yang telah kita lakukan? Makanya ayo sama-sama kita berjuang. Jangan diam aja, masa kalah sama orang-orang Kristen. Orang Kristen di Amerika, ya, minoritas beberapa orang saja. Di Kristen di Amerika, di Jerman, kemudian di Perancis, orang-orang ateis. Mereka demo bela Palestina, turun ke jalan. Masa yang ngaku umat Islam sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan urusannya, malah yang demo Palestina dinyinyirin, malah yang demo Palestina dibilang cuma nyari nasi bungkus, malah yang bilang untuk nyari donasi Palestina dibilang apa? Kita nyari donasi untuk Palestina dibilang untuk kepentingan perutnya. Itu orang-orang bangsat, orang-orang biadab. Coba kalian bayangkan aja, orang kafir di luar negeri sana, sebagian mereka demo bela Palestina. Masa kita negara terbesar di dunia, kok yang demo kemarin cuma bisa dihitung pakai jari, cuma berapa ribu? Betul? Harusnya kita yang lebih banyak turun ke jalan, betul?
Harusnya kita yang lebih banyak menyumbangkan untuk donasi untuk umat Islam Palestina, betul? Betul. Nah, selama 50 tahun Palestina dijajah. Nah, akhirnya saudara-saudara, kan umat Islam ini kan bagaikan emas. Kata Rasulullah apa? Mathalul mu'min mathalul zahab. Perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan emas. Saya tanya, emas kalau dilihat enak gak? Enak gak? Adem gak? Tetapi jangan coba-coba kalian tiupkan api kepada itu emas. Kalau kalian tiupkan api kepada itu emas, marot, itu emas akan memerah. Nah, umat Islam juga begitu. Umat Islam rahmatan lil alamin. Umat Islam penuh kasih sayang, penuh kedamaian. Akan tetapi jangan coba-coba kalian tiupkan api. Jangan coba-coba kalian sakiti sama mukmin. Jangan coba-coba kalian hina Allah, hina Rasul, nodai Al-Aqsa. Kalau kalian lakukan itu, maka jangan salahkan. Kenapa kemarin pejuang-pejuang Hamas membantai pasukan-pasukan Israel, saudara-saudara? Saya tanya, pejuang Hamas membantai Israel. Yang mati cuma ratusan. Sedangkan Israel selama 50 tahun lebih bantai, yang mati ratusan ribu. Mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Hamas membantai Israel. Di dunia barat, Amerika, Jerman, Perancis dan lain-lainnya mengatakan teroris. Mengatakan melanggar hak asasi manusia. Mereka bukan melanggar hak asasi manusia. Mereka mempertahankan tanahnya. Mereka menginginkan kemerdekaan Palestina yang selama ini 50 tahun direbut. Mereka ingin memerdekakan Gaza yang menjadi penjara terbesar selama 17 tahun. Oke, baik, coba kita lihat. Mari kita lihat. Hamas dan pejuang-pejuang Palestina menyerang pasukan Israel. Ratusan yang mati. Dibilang teroris. Dunia barat bilang teroris. Sekarang kita lihat. Israel menyerang Palestina. Ratusan ribu yang mati. Anak kecil. Mereka pakai zat kimia. Mereka pakai mereka pakai dari atas itu. Mereka pakai dari atas. Dari pesawat. Gas-gas beracun. Gas-gas kimia yang beracun. Banyak yang mati. Terus kenapa nggak bilang Israel teroris? Kemana kalian? Wahai Amerika dan sekutunya. Kemana kalian? Wahai dunia barat. Kenapa kalian diam? Kenapa kalian bisu? Amerika menyerang Afghanistan. Menyerang Irak. Ribuan yang mati. Kenapa Amerika nggak dibilang teroris? Ekstrim. Buddha Myanmar. Mereka menyerang Muslim Rohingya. Dibakar hidup-hidup. Kenapa kok Buddha Myanmar nggak disebut teroris? Ekstrim yang ada di Cina, mereka membantai umat Islam yang ada di Uighur. Kenapa kok mereka nggak disebut teroris? Hamas baru begitu disebut teroris. Dunia barat, biadab, bajingan. Kenapa kalian tutup mata? Kemana kalian, wahai Amerika, wahai Israel, wahai Perancis, wahai Jerman? Kenapa kalian tutup mata ketika dunia barat membantai negara-negara muslim? Mereka genosida. Giliran muslim aja langsung dicap teroris, betul? Kurang ajar tidak? Biadab tidak? Kurang ajar. Kalau kalian mau tahu siapa biang teroris, Amerika biang teroris. Saya tanya, siapa biang teroris? Siapa biang teroris? Jawab yang keras, siapa biang teroris? Israel biang teroris. Siapa biang teroris? Siapa biang teroris? Siapa biang kejahatan? Siapa biang kebiadaban? Siapa yang melanggar hak asasi manusia? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Hamas baru nyerang begitu dibilang teroris. Dibilang
penjajah. Dibilang melanggar hak asasi manusia. Lah, kalian 50 tahun ngambil tanah orang, membantai masyarakat sekitar. Amerika nyerang Irak, nyerang Afghanistan. Myanmar nyerang Rohingya, Cina nyerang Uighur. Kemana dunia barat? Kenapa kalian diam? Kenapa tidak kalian bilang mereka teroris? Hah? Kenapa kalian diam? Wahai dunia barat. Amerika pakai ngancam lagi. Beberapa tahun yang lalu itu Donald Trump. Apa kata Donald Trump? Hei Indonesia, nggak usah ikut campur urusan Palestina. Kalau Indonesia ikut campur, akan kami jadikan kalian sama seperti Palestina. Hei Donald Trump, hei Amerika, hei Israel, Perancis, Jerman, dan negara-negara sekutunya, negara-negara barat, kami sampaikan, demi Allah, andaikan kalian mau datang ke Indonesia, silahkan datang. Kami santri-santri yang pakai sarung, kalau kalian datang ke Indonesia, akan kami jadikan Indonesia adalah kuburan bagi kalian, saudara-saudara. Allahu Akbar. Santri siap lawan Amerika, siap lawan Israel, siap lawan dunia-dunia barat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya Indonesia harus tegas, betul. Putuskan hubungan diplomatik dengan Amerika, betul. Putuskan hubungan bilateral dengan Amerika, betul. Emangnya kenapa? Kalau nggak diputuskan kenapa? Takut susah, takut miskin, takut nggak dibantu Amerika. Karena banyak utang sama Amerika, gitu ya. Ah Jokowi, apa karena banyak utang? Jangan. Pemerintah harus bertindak tegas. Buktikan kita negara mayoritas umat Islam terbesar. Hai Palestina, kalian tidak sendiri. Demi Allah, air mata kalian, air mata kami. Darah kalian, darah kami. Kami umat Islam Indonesia bersumpah akan selalu bersama kalian sampai kalian mendapatkan kemerdekaan. Tidak akan berhenti berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia, presidennya, menterinya, pejabatnya, aparatnya, kami para santri, kami umat Islam, kami sampaikan, demi Allah, selama azan belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa, selama sujud masih dilarang di Masjid Al-Aqsa, selama Israel masih melancarkan serangannya untuk Palestina, selama Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya, selama azan belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa Palestina, maka selama itu tidak boleh ada bendera Amerika, bendera Israel yang berkibar di tanah suci Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labbaika ya Palestin. Labbaika ya Palestin. Labbaika ya Palestin. Insya Allah sebentar lagi Palestina akan mendapatkan kemenangan. Sebentar lagi Palestina akan mendapatkan kemerdekaan. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir yang ingin saya bahas. Saudara-saudara, besok 2024 tahun politik, betul? Betul nggak? Ada satu nasihat Nabi Adam, panjang. Cuma saya bawa pendeknya aja. Idza aradtum an fi'la syai'an faqaddimu thalathata asya. Istasyirul akhyar ila akhir. Kata Nabi Adam, kalau kalian, wahai anak cucuku, wahai manusia, kalau kalian mau melakukan perbuatan apapun, pekerjaan apapun, mau memilih apapun, hendaknya dahulukan 3 perkara. Salah satunya bermusyawarahlah dengan orang baik. Bermusyawarahlah dengan orang soleh. Sebab andaikan dulu aku bermusyawarah dengan malaikat,
aku minta pendapat, minta nasihat malaikat dalam memakan buah khuldi, maka malaikat akan menasehatiku untuk jangan makan buah khuldi tersebut. Sayang dulu aku gak bermusyawarah sama malaikat. Sayang dulu aku tidak minta nasihat dan pendapatnya malaikat. Berarti Nabi Adam mengajarkan kalau dalam setiap mau melakukan apapun harus minta nasihat nasihat orang melakukan apapun, mau berbuat apapun, mau milih nama buat anak, minta sama orang, mau pilih hari yang bagus buat khitan anak, pilih sama orang, minta pendapat sama orang, mau nikah, datang calonnya bawa ke orang soleh ini cocok nggak sama saya, minta pendapat sama orang sama ulah, minta nasihat sama ulah. Hari yang bagus untuk nikah, minta nasihat sama ulah, minta nasihat sama orang itu dalam hal seperti itu, apalagi dalam hal memilih pemimpin. Saya tanya, kalau dalam hal-hal seperti itu saja harus minta nasihat ulama, pendapat ulama, apalagi milih pemimpin. Makanya saya tanya masyarakat sini, besok 2024 untuk memilih pemimpin, memilih presiden, mau ikut siapa? Kurang keras, mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Mau ikut siapa? 2024 siap ikut ulama, siap ikut ulama, siap ikut komando imam besar, siap ikut komando Habib Rizik, siap tunggu ijtima ulama. Andaikan ijtima ulama mengeluarkan hasil fulan yang jadi presiden, siap memenangkan, walaupun harus berdarah-darah, siap berdarah-darah, ditembak, dipenjara. Kalian sama anak kecil ini lebih semangat dari kalian. Kalau saya tahu kalian gak semangat begini, saya gak hadir kemari. Saya tanya lagi, siap memenangkan walaupun berdarah-darah, berdarah, dipenjara, ditembak, dibunuh, siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya ikut para ulama. Sebab kenapa? Lihat nih 2024 ini. Pejabat-pejabat ini mulai berubah. Tahu? Yakni lafaz munafik. Tahu munafik enggak? Munafik itu diambil dari kata apa? Ada yang tahu enggak? Kalau enggak tahu bilang. Jawab yang keras, tahu apa enggak? Mau dijelasin enggak? Ntar ya Habib Muhammad jelasin. Mau dijelasin? Perhatiin ya. Munafik itu diambil dari kata nafiqul yarbu. Ulangi coba, dari apa? Artinya nafiqul yarbu itu liang, sarangnya binatang yarbu. Yarbu itu binatang kayak tikus, cuma ekornya panjang banget. Terus kaki belakangnya lebih pendek dari tikus. Paham? Nah, dia punya dua lubang, dua sarang. Kalau binatang lain, kalajengking, andaikan tuh kalajengking keluar dari sini. Kalau dia menampakkan diri dari sini, maka keluar dari sini juga. Kan gitu kan? Kalau ular, punya satu juga. Dia menampakkan diri dari sini, keluar juga dari sini. Tapi kalau binatang yarbu, dia punya dua. Nih punya dua. Yang satu namanya nafiko, yang satu namanya kosia. Kalau dia menampakkan diri dari nafiko, keluarnya nggak dari nafiko, keluarnya dari kosia. Paham nggak? Nah sebaliknya, kalau dia menampakkan diri dari kosia, keluarnya nggak dari sini lagi, keluarnya dari nafiko. Paham? Berarti itu namanya apa? Iya tahu, itu namanya mengecoh. Kalau binatang lain kan beda. Nih dia punya satu lubang, dia nongol di sini, keluarnya di sini juga, paham nggak? Kalau yarbu dia punya dua, kalau nongol di sini, keluarnya di
Di sini. Kalau nongolnya di sini, keluarnya di sini. Nah, itulah lafaz munafik. Artinya apa? Maksudnya dia menampakkan kebaikan. Menampakkan kebaikan, tetapi menyembunyikan keburukan. Menampakkan kebagusan, tetapi menyembunyikan kejahatan. Menampakkan kelembutan, tetapi menyimpan dan menyembunyikan kekerasan hati. Saya boleh ngomong keras, ini keras, tapi hati saya lembut. Muka aja kayak Hello Kitty begini. Paham? Ada yang muka polos, tapi otak iblis. Ada, paham nggak? Ada muka serem, gede besar serem, tapi lembut, sopan, paham nggak? Nah, musim pemilu nanti ini banyak pejabat yang munafik. Lihat, maksudnya apa? Lihat, bentar lagi nih Mak Banteng pakai jilbab. Benar nggak? Benar nggak? Perempuan-perempuan, istri-istri capres, istri-istri pejabat, istri-istri ketua-ketua partai, istri orang partai mendadak pakai jilbab semua. Betul? Mendadak syar'i. Datang masjid, datang musola, datang pondok pesantren. Yang capresnya, yang calon gubernurnya, calon wali kotanya, calon bupatinya, yang ketua-ketua partai, orang-orang partai laki-lakinya mendadak pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko. Ntar ada yang muncul di iklan jadi apa wudu, macem-macem. Butuh musola, butuh majelis taklim. Kalau ada maunya doang, lagi pemilu, betul? Saya berjanji memakmurkan rakyat. Saya berjanji mensejahterakan rakyat. Saya berjanji adil kepada rakyat. Rakyat mana yang adil? Rakyat mana yang sejahtera? Pendusta kau, kalian pendusta, kalian pembohong. Kalian bohongi rakyat, kalian dustai rakyat. Sembako mahal, pengangguran makin banyak. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur investor-investor asing yang kalian dahulukan. Yang makmur perusahaan-perusahaan Cina. Kita, bangsa dan rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Betul? Bu-ibu saya tanya, sembako naik enggak? Naik enggak? Naik enggak? BBM naik enggak? Berarti pejabat-pejabat itu yang kasih janji banyak bohongnya enggak? Banyak bohongnya enggak? Banyak palsunya enggak? Iya. Masuk gorong-gorong, keluar jadi presiden. Naik becak, turun becak jadi presiden. Hah? Aduh, bisa aja orang ketipu sama muka polos. Paham? Makanya ikuti para ulama. Sebab pejabat-pejabat sekarang ini pada banyak yang biadab, banyak yang bejat. Seenak-enaknya sama rakyat, betul? Betul? Semau-mau mereka sama rakyat. Lihat kemarin di Rempang itu. Rakyat masyarakat mau digusur. Tanah yang telah ratusan tahun mereka tempati mau digusur. Enak aja, Presiden, Menteri, Kapolri, Panglima TNI, para pejabat, para aparat. Kalian jangan sombong dengan pangkat dan jabatan kalian. Ingat, di atas kalian ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Enak aja mengatasnamakan negara tapi mau geser tanah rakyat, ngambil tanah rakyat. Emang Indonesia ini, memang negara ini punya nenek moyang kalian. Betul? Indonesia bukan milik presiden, betul? Bukan milik Kapolri, betul? Bukan milik Panglima TNI, betul? Bukan milik pejabat, betul? Kurang keras, betul? Bukan milik PDI, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik Nasdem, betul? Bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Bukan milik Golkar, betul? Apalagi?
Ntar kalau ada yang nggak saya sebut, disangkanya saya nggak adil, terus saya orang partai itu lagi. Intinya Indonesia bukan milik partai manapun. Indonesia bukan milik pejabat manapun. Tapi Indonesia sejatinya, Indonesia adalah milik kita semua. Bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Betul? Maka wajib bagi kita, bangsa dan rakyat Indonesia, untuk apa? Untuk sama-sama berjuang melawan para pejabat-pejabat jahat, melawan para pengkhianat bangsa. Sampaikan kepada mereka bahwasanya kalian para pejabat biadab yang membohongi rakyat, kalian para koruptor yang maling uang rakyat, bagi kalian di Indonesia tidak ada tempat, tidak ada tanah walaupun sejengkal bagi kalian untuk tinggal di tanah suci Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan pejabat biadab, siap lawan koruptor. Allahu Akbar. Enak aja mau macam-macam sama rakyat. Nodongin senjata ke masyarakat sipil. Senjata, saya tanya jawab yang keras. Senjata mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Emang orang sini lemes-lemes ya? Iya. Saya ceramah di Banten, jam 4 ceramah di Banten, suaranya 10 kali lipat dari mereka. Emang lemes, Beb, orang Cianjur, Beb? Lemes ya? Emang lemes? Oh, kalau gitu jangan ngundang Ana, Beb. Perasaan udah 3 kali Ana ngomong. Masih aja lemes semua. Yang semangat ibu-ibu ya. Woi santri, kalian masih muda, semangat, betul. Jangan kayak kerupuk kena air lemes, betul. Baru mau ngomong begini aja udah nggak semangat, gimana mau perang? Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Baju mereka dari siapa? Mobil mereka dari siapa? Dari darah rakyat, keringat rakyat, uang rakyat, harta rakyat. Kami rakyat, ibu kandung kalian. Kalian wajib melayani kami sebagai rakyat. Bukan berbuat semena-mena, bukan berbuat tidak adil. Jangan bikin kami rakyat seperti binatang peliharaan kalian yang seenak-enaknya kalian bikin. Betul. Saya mau tanya semuanya, siap lawan kezaliman? Siap lawan kezaliman? Siap lawan kemungkaran? Makanya saudara-saudara, kenapa kok Habib Rizik berkali-kali di penjara, Habib Hanif, saya, Habib Muhammad aja belum. Kenapa? Karena kami, Habib Muhammad karena jago mainnya, Habib Muhammad jago. Beliau nggak ngasih celah sama sekali untuk siapapun buat ngelaporin beliau. Ceramahnya keras berapi-api, tapi tertata rapi. Kalau kita orang kan nggak bisa kontrol. Kalau beliau bijaksana bisa kontrol. Luar biasa. Kami berkali-kali, Habib Rizik saya, berkali-kali kami keluar masuk penjara. Kenapa saya tanya, kami penjahat? Penjahat. Saya sampai dibawa ke Nusa Kambangan. Beb, ana mau tanya Beb, ada nggak ulama, ustadz, kiai, habib sepanjang sejarah Indonesia yang dibawa di Nusa Kambangan gara-gara ceramah? Nggak ada sejarah. Baru Bahar bin Smith. Di borgol tangan saya. Dari borgol tangan nyambung ke borgol perut. Dari borgol perut nyambung ke borgol kaki. Dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya, saya penjahat? Koruptor, bandar narkoba, maling uang rakyat, merugikan rakyat. Terus kenapa saya dimasuk di penjara, keluar berkali-kali. Baru masuk 2 hari, masuk lagi penjara. Baru masuk sebulan, masuk lagi penjara. Kenapa? Karena saya menyampaikan kebenaran, menyuarakan keadilan. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang dibodohi, rakyat yang ditipu. Yang saya bela rakyat yang kelaparan.
Makanya bagi saya, untuk bangsa, untuk negara, untuk Islam, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Allahu Akbar. Mereka para koruptor, para pengkhianat bangsa, para pejabat-pejabat biadab, mereka bisa memasukkan saya ke penjara. Mereka bisa memisahkan saya dengan anak istri saya. Mereka bisa potong-potong tubuh saya. Mereka bisa potong lidah saya. Mereka bisa racun saya, tembak saya. Mereka bisa melakukan apapun kepada saya. Tetapi demi Allah, walaupun kalian bisa cincang-cincang tubuh saya, walaupun kalian bisa penjarakan jasad saya, walaupun kalian bisa bunuh saya, tetapi suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa kalian padamkan sampai akhir zaman datang dari kiamat, saudara-saudara. Saya tanya jamaah Cianjur yang hadir di sini, andaikan saya mati, siap lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Siap teruskan perjuangan? Siap lanjutkan perjuangan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir, makanya nanti 2024 ikut komando ulama. Kita tunggu hasil ijtihad ulama. Iya. Nanti ijtima ulama itu ada ahlul halli wal adli. Ya, nanti di situ dilihat. Jadi seumpama ada 2 pilihan yang baik, atau 3, atau 4. Dua-duanya baik, tiga-tiganya baik, empat-empatnya baik. Pasti yang kita pilih yang paling baik. Betul? Dua-duanya buruk, tiga-tiganya buruk, empat-empatnya buruk. Nggak boleh nggak milih. Sebab kalau nggak milih bisa jadi yang nanti bakal jadi adalah yang paling berat keburukannya. 2 buruk, 3 buruk, 4 buruk, maka pilih yang paling ringan keburukannya. Nah itu nanti akan diatur sama ulama. Kita tunggu hasil ijtima ulama, baru nanti saya Habib Muhammad kami akan serukan ke seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk memilih siapapun capres yang telah dipilih dalam hasil ijtima ulama. Betul? Saya tanya sekali lagi, siap tunggu ijtima ulama? Siap ikut komando imam besar? Masyarakat Cianjur jawab yang keras. 2024 siap ikut komando imam besar? Siap ikut komando Habib Rizik? Siap ikut komando ulama? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, kita sama-sama menyanyikan lagu Palestina. Ya. Saya tadi di perjalanan saya ngarang. Saya ngarang syairnya doang. Tapi teksnya saya kirim ke Said. Mana Said? Ini ada Bluetooth nggak? Soundnya ada Bluetooth nggak? Mana sound tukang sound? Ada. Ini alun kota ini. Kota. Oh jauh di sini. Oh. Kalau ada anak santri sini yang mau masuk pondok anak gratis, silahkan datang ke pondok ya. Orang tuanya bawa, gratis nggak bayar ya.
Ya dari awal dari 12 tahun lalu saya bikin pesantren kan gratis. Cuma bayar kitab-kitabnya aja. Jadi kalau ada yang di sini yang mau masuk langsung bawa ke pondok, insya Allah. Sebab itu mungkin di asrama masih ada 20-30 masih ada santri yang bisa tempat. Tapi ya begitulah ala kadarnya kan pondok salaf. Udah. Atau enggak pakai mic aja. Tanah Palestina bercucuran darah, diserang Israel dengan membabi buta. Anak-anak menjadi yatim, wanita menjadi janda. Pegang senjata agar mereka merdeka dari para penjajah. Nyawa jadi taruhan, badan pun dikorbankan demi menjaga Al-Aqsa yang suci. Mereka mati, mereka mati sendiri. Palestina tak sendiri. Merdekalah Palestina, merdeka, merdeka, merdekalah Palestina. Merdeka, merdeka, merdekalah Palestina. Tanah Palestina bercucuran darah, diserang Israel dengan membabi buta. Anak-anak menjadi yatim, wanita menjadi janda. Wanita dan pria memegang senjata agar mereka merdeka
dari para penjajah. Nyawa jadi taruhan, badan pun dikorbankan demi menjaga Al-Aqsa yang suci. Mereka mati, mereka mati. Palestina, Palestina, merdekalah, merdeka, merdeka, merdekalah Palestina. Tanah Palestina bercucuran darah, diserang Israel dengan membabi buta. Anak-anak menjadi yatim, wanita menjadi janda. Wanita dan pria memegang senjata agar mereka merdeka dari para penjajah. Nyawa jadi taruhan, badan pun dikorbankan demi menjaga Al-Aqsa yang suci. Mereka mati, mereka mati. Palestina, Palestina, merdekalah, merdeka, merdeka, merdekalah Palestina sendiri. Lagi, sekali lagi ya, sama-sama ya, catat liriknya. Liriknya catat-catat. Tanah Palestina, tanah Palestina bercucuran darah, diserang Israel dengan membabi buta. Anak-anak menjadi yatim, wanita menjadi janda. Wanita dan pria memegang senjata agar mereka merdeka dari para penjajah. Nyawa jadi taruhan, badan pun dikorbankan demi menjaga Al-Aqsa, demi menjaga Al-Aqsa yang suci. Mereka mati, mereka mati. Palestina tak sendiri, Palestina tak sendiri. Merdekalah Palestina, merdekalah Palestina, merdekalah Palestina.
Udah sama-sama, ayo. Bismillah. Bareng-bareng ya, yang ada flash HP nyalain flash HP-nya. Oh jangan-jangan kan mau lihat. Tanah Palestina bercucuran darah, diserang Israel dengan membabi buta. Anak-anak menjadi yatim, wanita menjadi janda. Wanita dan pria memegang senjata agar mereka merdeka dari para penjajah. Nyawa jadi taruhan, badan pun dikorbankan demi menjaga Al-Aqsa yang suci. Mereka mati, mereka mati. Palestina tak sendiri, Palestina, Palestina tak sendiri, merdekalah Palestina. Asik lagi sekali lagi. Tanah Palestina bercucuran darah, diserang Israel dengan membabi buta. Anak-anak menjadi yatim, wanita dan pria memegang senjata agar mereka merdeka dari para penjajah. Nyawa jadi taruhan, badan pun dikorban demi menjaga Al-Aqsa yang suci. Mereka mati, mereka mati. Palestina tak sendiri, yang keras. Palestina, Palestina tak sendiri, Palestina tak. Merdeka Palestina, merdeka Palestina, merdeka Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma baddid syamal Israeli wa Ameriki. Allahumma baddid syamlahuma wa farriq jamahuma wa qbil adadahuma wa ansur mujahidina fi jamil biladil muslimin al-khas fi Palestin wa fi Iraq wa fi Syria wa fi Yaman وفي أفغانستان وفي باكستان وفي روهينيا والخاص في بلادنا بلاد إندونيسيا. آمين آمين رب. اللهم انصرنا وانصرهم فإنك خير الناصرين وبدد شملهم وفرق جمعهم وأقلل عددهم. بسم الله بابنا تبارك هدادنا ياسين سقفنا كاف حياء صاد كفايتنا حاميم عين سين كاف حمايتنا فسيكفيكهم الله السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Terakhir sebelum ditutup kita nyanyi Mars Pembela Rasulullah satu bait aja. Satu bait tapi waktu maju ayo terus maju habisi pengkhianat bangsa. Itu kan harusnya apa ya? Bukan kami wahai prajurit. Nah, itunya diganti. Wahai masyarakat Cianjur. Paham? Diganti ya.
Coba sama-sama dulu sebelum pakai hadroh. 1, 2, 3. Wahai masyarakat Cianjur berjuang. Nah, udah bisa, sip. Udah, ayo. Nyalain flash HP-nya semuanya. Ujung, belakang, samping. Ayo semuanya. Hadroh siap, hadroh. Yang kencang mainnya, yang lembek. Ayo berdiri. Mau berdiri aja kau, berdiri. Oh gitu. Ayo semuanya ya. Prajurit pembela Rasulullah. Maju, ayo maju, terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela binasa demi agama. Wahai masyarakat Cianjur, prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Ya negara tercinta kematian. Maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela binasa demi agama. Wahai hati Cianjur, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus berangkat dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Prajurit yang keras, kita untuk agama. Angkat tangannya. Untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Agama dan negara tercinta kematian. Durhaganya. Maju! Ayo maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela binasa demi agama. Wahai masyarakat Cianjur, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus berangkat dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. 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 Masyarakat Cikalong Cianjur siap lawan pengkhianat bangsa.
siap lawan kezaliman, siap lawan kebatilan, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Merdeka. Allahu Akbar.